warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifana Asakaf dari kelas MIPA D2 presensi 32 akan mempresentasikan tentang salah satu tarian yang terdapat dalam Parade Tari Nusantara tahun 2017. Parade Tari Nusantara tahun 2017 Tari Marok. Proses 1. Tahap pendeskripsian. Informasi tari. Yang pertama, judul karya Tari Marok. Yang kedua, koreografer atau penata tari Ahmad Susanti yang dibantu oleh penata musik Richard Sambera, penata kostum Freddy Tenang, dan penata rias Henny Purnamasari. Yang ketiga, panitia penyelenggara Kementerian Kebudayaan dan Dinas Pariwisata. Yang keempat, tempat penyelenggaraan Gedung Sasono Langen Budoyo Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Yang kelima, tema kegiatan kreativitas tari pada proses rangkaian adat masyarakat daerah berbasis seni kerakyatan. Yang keenam, penarian terlibat terdapat 10 penari, yaitu 5 penari perempuan dan 5 penari laki-laki. 7. Asal daerah Provinsi Lampung Barat. Nama atau jenis tari. Jenis tari berdasarkan yang pertama, artistik atau proses garapan, termasuk tari primitif, karena tari Marok ini berkembang atau terinspirasi dari adat masyarakat Marok, yaitu tentang sebuah rangkaian acara atau kegiatan yang dilaksanakan sebelum pernikahan. Yang kedua, berdasarkan fungsi, termasuk tari upacara, karena tari Marok ini bagian dari tradisi yang ada dalam suatu kehidupan masyarakat yang sifatnya turun-menurun, yaitu prosesi adat Marok sebelum pernikahan. Yang ketiga, berdasarkan bentuk penyajian termasuk tari kelompok, karena dibawakan oleh banyak penari dengan 2 macam gerak yang terkandung, yaitu gerak heterogenitas atau gerak yang tidak sama seperti selang-seling, dan gerak homogenitas atau gerak yang dilakukan bersama-sama. Aspek gerak. Aspek gerak untuk tari Marok yaitu gemulai tapi tegas dan anggun, cepat kuat bertenaga, cepat lembut bertenaga, serta tidak ada posisi mendak pada tarian ini. Tarian ini menggunakan ritme yang teratur antara cepat dan lambatnya, serta menggunakan tempo yang tidak terlalu cepat atau lambat, tenang dan mengalir. Konsep musik. Iringan musik. Iringan musik eksternalnya yaitu dengan iringan musik dari alat tradisional seperti rebana. Iringan eksternalnya dengan iringan lagu yang dinyanyikan oleh para penari. Iringan kontrasnya ketika gerakan yang ditampilkan cepat dipadukan dengan iringan musik yang kencang. Iringan harmoninya dengan memberikan alunan musik riang untuk menggambarkan suasana gembira. Fungsi musik. Iringan musik yang disajikan sangat sesuai dengan cepat lambatnya gerakan tari, sehingga fungsi musik sebagai iringan tari terpenuhi. Kemudian, iringan musik yang disajikan sangat cocok pada suasana yang sedang berusaha untuk digambarkan lewat gerak tari, sehingga fungsi musik sebagai pemberi suasana terpenuhi. Tata pentas atau tata panggung. Jenis tata pentas atau tata panggung yang digunakan yaitu proscenium. Tari Marok sebagai salah satu bagian dari Parade Tari Nusantara tahun 2017 ini ditampilkan dengan menggunakan tata pentas atau panggung proscenium. Arah dari panggung proscenium ini hanya satu jurusan, yaitu ke arah penonton saja. Dengan begitu, para penonton bisa lebih terpusat ke arah pertunjukan yang sedang ditampilkan. Tata cahaya. Konsep tata cahaya yang digunakan yaitu konsep front light dan wing light. Yang pertama, front light, yaitu lampu yang digunakan untuk menerangi panggung dari arah depan. Yang kedua, wing light, yaitu lampu yang digunakan untuk menerangi bagian sisi panggung. Warna lampu dan maknanya. Warna lampu yang dipilih dalam tarian ini yaitu putih dari arah depan, biru, merah, hijau dari arah samping kanan kiri atau sisi panggung. Warna merah diasosiasikan sebagai kekuatan, cinta, dan kebahagiaan. Warna biru memiliki makna sejuk, tenang, dan damai. Warna putih memiliki makna ringan dan sederhana. Warna hijau memiliki makna kehidupan dan harapan. Aspek kostum. Kostum yang digunakan oleh penari cukup sederhana dan sopan. Para penari menggunakan celana berwarna merah, baju berwarna biru, dan jarik berwarna emas. Untuk penari perempuan, diberi tambahan seperti kain yang diikat hingga terlihat seperti mengenakan rok. Selain itu, ada penambahan aksesoris seperti sabuk, hiasan di atas kepala, dan juga selendang. Beberapa warna pilihan ini juga sangat sesuai dengan tarian yang dibawakan.
Seperti warna merah pada celana ini melambangkan kekuatan dan keberanian, warna biru pada baju melambangkan tenang dan damai, serta warna emas pada jari melambangkan kehormatan. Riasan atau make up. Riasan yang digunakan pada penari tidak menor dan terkesan cukup sederhana. Riasan yang digunakan para penari yaitu rias aksen. Rias aksen merupakan riasan yang memberikan tekanan pada pemainnya tentang perannya. Kualitas penari dan kekompakan. Dalam pementasannya, para penari sangat kompak dan sangat baik dalam hal penyampaian alur dari tari ini sendiri. Dari tahap introduksi atau pembuka, para penari sudah menyajikan tarian yang baik dengan diawali dalam pembuka. Pada tahap ini, para penari juga kompak meskipun alunan musiknya kadang berubah menjadi cepat maupun lambat. Dan pada tahap penutup, para penari juga tetap kompak meskipun gerakan yang dilakukan sudah cukup santai, sehingga pesan dari tari Marok dapat tersampaikan dengan baik kepada penonton berkat kerjasama, kekompakan, dan totalitas dari para penari. Proses 2. Tahap analisis. Adegan pada bagian introduksi atau pembuka. Uraian gerak. 4 penari laki-laki berdiri dengan membawa kain berbentuk persegi panjang yang menutupi badan semua penarinya. Di tengah ada 1 penari perempuan dan 1 penari laki-laki berdiri 3/4. Di depan ada 4 penari perempuan yang duduk 3/4 dengan tumpuan lutut membawa kain berbentuk persegi panjang yang menutupi badan semua penari. Untuk penari laki-laki membawa kain berwarna biru dan untuk perempuan membawa kain berwarna emas. Uraian gerak. Di sisi kiri ada 4 penari laki-laki berdiri dengan membawa kain yang diangkat di atas kepala. Begitu pula dengan 4 penari perempuan yang berdiri di sisi kanan membawa kain yang diangkat di atas kepala. Di tengah ada 1 penari laki-laki dan 1 penari perempuan yang sedang menari. Adegan bagian inti. Uraian gerak. Di sisi kiri ada 5 penari laki-laki duduk bersila. Di sisi kanan ada 5 penari duduk dengan tumpuan 2 kaki sambil ditutupi oleh kain yang dibawa tadi. Uraian gerak. Di sisi kiri ada 3 penari laki-laki berdiri dan 2 penari laki-laki di sela-selanya berjinjit. Di sisi kanan ada 5 penari perempuan duduk dengan tumpuan 2 kaki sambil ditutupi oleh kain yang dibawa tadi. Adegan pada bagian penutup. Uraian gerak. Penari berdiri berpasang-pasangan dengan posisi sepasang penari di tengah depan yang tetap menari dan dikelilingi oleh beberapa pasangan lainnya di sekitarnya yang dia memaku dengan pasangannya. Uraian gerak. 4 penari laki-laki di sisi kiri dan 4 penari perempuan duduk di belakang dan saling berhadapan dengan posisi 1 penari perempuan dan 1 penari laki-laki duduk di atas sendiri, 2 penari perempuan dan 2 penari laki-laki duduk sejajar, 1 penari laki dan 1 penari perempuan duduk di bawah, sedangkan 1 penari laki-laki dan 1 penari perempuan lainnya di tengah dengan posisi penari laki-laki berdiri dan posisi penari perempuan duduk dengan tumpuan 1 lutut. Proses 3. Tahap interpretasi. Aspek simbol pada bagian kostum dan properti untuk penari perempuan memakai baju berwarna biru, celana dan selendang berwarna merah, jari berwarna emas, dan penambahan properti berupa hiasan di atas kepala yang memberi kesan elegan walaupun simpel. Untuk penari laki-laki memakai semacam jas berwarna biru, celana dan selendang berwarna merah, jari berwarna emas, dan penambahan properti berupa topi yang khas dari daerahnya yang cukup untuk menambahkan ciri khas dari tarian ini. Untuk semua penari membawa aksesoris tambahan berupa kain berbentuk persegi panjang yang untuk penari laki-laki berwarna biru dan penari perempuan berwarna emas. Aspek simbol pada bagian gerakan. Penari perempuan dan penari laki-laki saling memberi salam makna salam pembuka untuk memulai tarian. 5 penari perempuan dan 5 penari laki-laki duduk saling berhadapan. Makna penyampaian hasrat terpendam melalui pantun yang didendangkan secara berbalas. Para penari sudah mulai melakukan tarian bersama-sama. Makna Muli Mekanai sudah mulai siap untuk ditandingkan. Nilai dan pesan moral. Nilai-nilai budaya. Karena tarian ini diangkat dari tradisi masyarakat Lampung Barat yaitu adat Marok. Dengan begitu tarian ini memiliki nilai budaya karena dapat melestarikan budaya. Pesan moral. Kita sebagai warga negara Indonesia harus ikut serta dalam pelestarian budaya yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di daerah kita.
Salah satu cara pelestarian budaya yaitu dengan mengkreasikan adat atau budaya yang ada di sekitar kita agar dapat dikenali oleh orang lain, misalnya dengan mengangkatnya atau mengkreasikannya menjadi sebuah tarian. Sedangkan cara kita sebagai pelajar dalam rangka pelestarian budaya yaitu dengan melaksanakan atau mengadakan pagelaran tari, dan dengan begitu kita akan belajar tentang bagaimana cara melakukan tari dari daerah lain dan kita juga akan belajar tentang bagaimana caranya menghargai budaya. Proses 4. Tahap evaluasi. Hal yang perlu diperhatikan dari bentuk dan struktur penyajian. Menurut saya, bentuk dan struktur penyajian dari tari Maro ini sudah sangat bagus dan sesuai dengan segala aspek pendukungnya. Hal ini dapat dilihat dari alur yang disampaikan oleh tarian ini yang sudah sangat sesuai dengan sinopsis dari tarian ini, sehingga para penonton akan dengan mudah mengetahui alur atau kesan apa yang akan disampaikan oleh para penari lewat gerak tari yang akan dipertunjukkan. Akan tetapi, untuk pemakaian aksesorisnya akan lebih baik jika ditambah agar lebih sedikit ramai, mengingat tarian ini bercerita tentang rangkaian acara sebelum pernikahan. Hal yang perlu dilakukan untuk menutupi kelemahan. Menurut saya tidak ada cara untuk menutupi kelemahan, karena tari Maro sendiri sudah sangat bagus di segala aspek yang terlibat. Hal ini dibuktikan dengan kekompakan semua penari dan juga aspek penunjang lainnya seperti kekompakan antara penari dengan aspek musik atau iringan musik, sehingga penyajiannya sangat bagus dan suasana yang hendak disampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Proses 5. Tahap memberikan kesan atau pernyataan sikap. Bagaimana kesan yang didapat? Kesan yang diperoleh setelah melihat tarian ini adalah merasa takjub dan kagum dengan segala kekompakan antara penari dan aspek lainnya, dan juga dengan semua gerakan yang dilakukan oleh para penari yang sangat sesuai dengan iringan musik. Selain takjub dan kagum, setelah melihat tarian ini, masyarakat juga dapat menambah wawasan tentang budaya bangsa berupa adat masyarakat Lampung yang dikreasikan menjadi sebuah tarian. Berkat kekreatifan anak bangsa, cara untuk mengenal budaya bangsa menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Apa alasannya? Yang membuat saya terkesan dengan tarian ini yaitu mulai dari sinopsis tarian ini yang menurut saya cukup unik. Selain itu, gerakan tarian ditampilkan juga cukup unik dan menghibur. Penyesuaian tempo yang sangat membuat kami para penonton terkesima. Selain itu pula, tarian ini menjadi tarian yang berbeda dari daerah lain atau khas yang tak kalah bagusnya dengan tarian lainnya. Berkat kerjasama tim dari berbagai aspek yang sangat luar biasa, tarian ini sukses membuat siapa saja yang melihatnya terpukau dan takjub akan penyajian tari ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.